Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa dengan saya dengan mata kuliah Aljabar Linier dan Matriks terhitung di pertemuan ke-10. Pada pertemuan 10 ini kita masih bahas topik tentang vektor, di mana yang materi yang dipelajari ada 2 poin, yaitu proyeksi vektor, yang kedua persamaan garis dan bidang. Jadi ada 2 materi yang akan kita bahas pada pertemuan ke-10 ini. Baik, sebelum dilanjutkan silahkan dipersiapkan catatannya, notnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas dari videonya silahkan Anda catat dulu. Nanti pada waktu kita perkuliahan bisa ditanyakan seperti itu. Yang pertama, langsung saja ada proyeksi vektor. Ini ada 2 macam. Ada namanya proyeksi skalar ortogonal. Yang pertama dari definisinya, proyeksi skalar ortogonal bisa disebut juga sebagai proyeksi panjang vektor ortogonal. Biasanya lebih familiar atau lebih sering dalam soal itu disebutkan adalah proyeksi panjang vektor atau panjang vektor saja. Bisa disebutkan panjang vektor ortogonal A pada B seperti itu. Dalam kata lain, objek proyeksi adalah panjang vektornya, di mana rumus untuk menghitung panjang vektor panjang proyeksi skalar ortogonal adalah sebagai berikut. Jadi rumusnya untuk menghitung panjangnya adalah, kalau yang pertama itu proyeksi skalar atau panjang vektor ortogonal A pada B itu misalkan panjangnya itu C, maka C itu sama dengan A dot B dibagi panjang vektor B. Jadi yang belakang itu adalah akan sebagai penyebut seperti itu. Diingat-ingat kalau vektor B itu berarti akar dari elemen-elemennya. Yang kedua, proyeksi skalar ortogonal atau panjang vektor B pada A. Maka karena yang belakang adalah A, maka yang dijadikan penyebut adalah panjang dari A seperti itu. Itu adalah rumus untuk mencari proyeksi skalar, atau tadi lebih terkenalnya adalah panjang vektor ortogonal. Nah, ini yang pertama itu. Setelah Anda mengetahui rumusnya, mari kita bahas. Baik, setelah tadi mengetahui definisinya terkait dengan panjang proyeksi ortogonal atau bisa terkenalnya panjang vektor saja, itu kita lihat contohnya. Yang pertama adalah tentukan panjang proyeksi vektor A, di mana A-nya 3i 4j min k pada vektor B i 2j plus k. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu elemen-elemen dari vektornya. Vektor A berarti 3, 4, min 1. Vektor B 1, min 2, 1. Tadi kan ada kalimat panjang proyeksi vektor A pada B. Berarti yang akhir adalah B-nya di sini. Nah, karena yang terakhir B-nya, maka rumusnya nanti misalkan adalah panjangnya vektor P, misalkan di sini P atau C sama aja karena dia cuma simbol. Maka rumusnya jadi apa? Vektor A dot vektor B dibagi apa? Dibagi panjang dari B seperti itu. Maka kalau kita hitung A dot B, ingat kemarin A dot B adalah perkalian yang hasilnya skalar
Maka 3 kali 1, 3 ditambah 4 kali min 2, min 8 ditambah min 1 kali 1 adalah 1. Kalau ditambahkan 3 ditambah min 8 adalah min 5, min 5 dikurangi 1 min 6 seperti ini. Karena di sini ada mutlak, ini ada mutlak ya. Itu mutlak artinya di sini tanda negatif nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena panjang itu nggak mungkin negatif. Sehingga akan didapat berapa? Sama dengan tadi karena ini mutlaknya hilang kan, kalau saya tuliskan jadi 6 ya. Oke. Kalau panjang B berarti akar dari 1 kuadrat 1 min 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. Maka jadinya per akar 6. Kalau kita rasionalkan, kita kalikan akar 6 sama akar 6 ya. Jadi berapa jadinya? Kalikan akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Atasnya 6 akar 6. Dicoret-coret akan menghasilkan jawaban adalah akar 6 seperti itu. Itu adalah contoh mencari panjang proyeksi vektor seperti itu. Gimana? Masih gampang ya. Jadi kalau panjang proyeksi itu hasilnya adalah skalar seperti itu. Berikutnya setelah panjang proyeksi ortogonal sudah, itu adalah proyeksi vektor. Nah, objek pada proyeksi skalar vektor ortogonal adalah panjang vektor, sedangkan pada proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek utama adalah vektornya. Jadi nanti hasilnya, vektor hasil proyeksinya dapat ditentukan melalui rumus berikut. Jadi kalau ada kalimat proyeksi vektor, carilah proyeksi vektor. Nanti hasilnya adalah sebuah apa? Sebuah vektor. Diingat-ingat ini. Kayak kemarin, kalau dot product hasilnya sebuah skalar, kalau cross product hasilnya sebuah vektor seperti itu. Untuk rumusnya seperti apa, Pak? Rumusnya adalah sama, ada 2. Nanti padanya adalah kita jadikan patokan. Kalau pada B berarti penyebutnya panjang dari B kuadrat, tetapi bedanya apa kalau yang tadi, Pak? Kalau yang di sini sekarang masih dikalikan dengan vektor B ini. Jadi dikasih di bawah sama dikalikan yang kanannya seperti itu. Begitu pula kalau proyeksi vektor ortogonal B pada A akan menjadi apa? Panjang A dikuadratkan dikali dengan vektor A seperti itu. Diingat, kalau kita ada panjang B, ini B kuadrat kan artinya panjang dari B itu kan akar ya. Akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat dan seterusnya. Karena ada akar, kalau dikuadratkan maka akarnya hilang. Tinggal apa nanti? B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau ada panjang dikuadratkan otomatis akarnya hilang, nggak usah diakar seperti itu. Itu adalah rumus dari proyeksi vektor yang menghasilkan adalah sebuah vektor seperti itu. Untuk contohnya diketahui A adalah vektornya 6 min 4 2, B adalah 4 2 min 2. Tentukan proyeksi vektor A pada B dan proyeksi vektor B pada A. Jadi ada 2 soal di sini ya. Soal yang pertama vektor A pada B, yang kedua proyeksi B pada A seperti itu. Yang pertama untuk proyeksi A pada B dulu. Yang pertama ini proyeksi vektor A pada B. Karena yang belakang B berarti yang bawah penyebutnya jadi B kuadrat sama dikalikan B di sampingnya.
Ini maksudnya adalah vektor B seperti itu. A dot B seperti tadi 6 kali 4 ditambah min 4 dikali 2 ditambah 2 kali min 2. Kalau kita operasikan 6 kali 4 24 dikurangi 8 dikurangi dengan 4 seperti itu. Maka hasilnya adalah 24 dikurangi 12, ketemunya adalah 12 ya, yang atas 12. Yang bawah adalah satu dulu boleh, misalkan ini 12. 4 kuadrat 16 ditambah 4, 2 kali 4 ya, berarti 16 tambah 4 adalah 20 ditambah 4 berarti 24 seperti ini. Maka 24 sama 12 sama-sama dibagi 12 ketemunya adalah 1/2. 1/2 itu baru hasil A dot B dibagi panjang B dikuadratkan. Belum selesai, kita masih kalikan dengan vektor B. Berarti setengah dikalikan vektor B nya apa? 4, 2, min 2. 4 dikali setengah ketemunya 2, 2 dikali setengah ketemunya 1, min 2 kali setengah ketemunya min 1. Maka proyeksi vektor A pada B berapa tadi ketemunya? 2, 1 sama min 1 seperti ini. Ini adalah proyeksi vektor, hasilnya sebuah vektor seperti itu. Itu yang pertama adalah proyeksi vektor A pada B. Itu. Kalau sudah, berikutnya adalah proyeksi vektor B pada A. Sama, jadi A dot B nya tadi kita sama aja, kan tadi 12 ya. Ini yang bedanya apa nih Pak? A kuadrat, karena di sini ada yang bawahnya kan A, berarti ini adalah per A kuadrat. Kalau A kuadrat kita hitung, berarti 6 kuadrat adalah 36, 36 ditambah 4 kuadrat adalah 16, ditambah 4 seperti itu. Berarti 20 tambah 36, ketemunya adalah 56 yang atas, yang bawah maaf. Yang atas adalah berapa tadi? 12. Maka sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 4. Ya, bagi 4 ketemunya berapa? Yang atas adalah 3, yang bawah 54 dibagi 4 ketemunya adalah berapa? 14 seperti ini. Jadi 3/14 belum selesai, masih dikalikan vektor A. Vektornya berapa? 6 min 4 2. 3/14 kali 6, ini bisa disederhanakan misalkan kali 6 sini ya. Maka berapa jadinya? Sama-sama dibagi 2 bisa. Ini adalah 3, ini adalah 7. Berarti 3 kali 3 9/7 seperti itu. 13/14 dikali min 4 adalah min 6/7, caranya sama. 2 dikali 3/14 ketemunya berapa? 3/7. Itu adalah hasil dari proyeksi vektor B pada A seperti itu. Itu untuk 2 poin. Ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan dicatat dulu di note Anda, seperti biasa nanti kita bahas di Google Meet seperti itu. Oke ya. Jadi yang perlu kita ingat adalah proyeksi skalar akan menghasilkan skalar. Di sini bisa nilainya positif ya atau negatif. Sedangkan untuk proyeksi vektor akan menghasilkan vektor seperti itu. Yang kedua, panjang proyeksi vektor merupakan nilai mutlak dari proyeksi skalar. Jadi panjang proyeksi vektor merupakan nilai mutlak dari proyeksi skalarnya. Itu pasti akan akan sama. Jadi panjang proyeksi vektor merupakan nilai mutlak dari proyeksi skalarnya seperti itu. Bisa dibuktikan nanti hasilnya akan sama seperti itu. Baik, itu untuk yang panjang proyeksi vektor. Nanti kalau masih belum bisa, kita pahami pada waktu pertemuan online di Google Meet seperti itu. Baik, selanjutnya
Berikutnya adalah ada topik, ada persamaan garis dan bidang pada vektor. Ya, jadi ada dua topik, kita bahas satu-satu. Yang pertama persamaan garis. Garis, kalau ada garis, diingat-ingat yang menandakan adalah ada yang namanya sejajar. Ingat-ingat ya, garis itu dua garis itu sejajar seperti itu. Persamaan garis L pada ruang R3 itu vektor berdimensi 3 yang melalui titik A, X0, Z0, dan Z0 dan sejajar dengan vektor V, A, B, sama C yang tidak sama dengan 0 akan mempunyai bentuk persamaan. Jadi untuk persamaan garis di sini ada dua macam. Yang pertama adalah persamaan parametrik, di mana bentuknya adalah XYZ sama dengan A ditambah K kali V. K-nya nanti adalah konstanta, nilainya bisa min tak hingga sampai plus tak hingga seperti itu. Untuk setelah didapat bisa dijabarkan X sama dengan X0 ditambah KA, Z sama dengan Z0 ditambah KB, Z sama dengan Z0 ditambah KC, seperti itu. Itu adalah persamaan parametrik. Yang kedua adalah pada persamaan garis juga ada yang namanya persamaan simetrik. Untuk persamaan simetrik di sini itu lebih gampang lagi, cuma dituliskan adalah X min X0 dibagi A sama dengan Z min Z0 dibagi B sama dengan Z min Z0 dibagi C, seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan saja persamaannya tanpa dihitung kalau untuk persamaan simetrik di sini. Itu ya. Yang pertama yang akan kita bahas persamaan parametrik. Setelah parametrik sudah, baru persamaan simetriknya, seperti itu. Baik, kita masuk ke contoh, yaitu adalah tentukan persamaan garis yang melalui A yaitu 1, 2, 1 dan sejajar vektor V yaitu min 1, 1, 1. Itu. Yang ini yang kita akan bahas adalah tentukan persamaan garisnya. Tadi persamaan garis ada dua. Yang pertama adalah akan kita cari persamaan parametriknya ini. Jadi persamaan parametrik. Untuk persamaan parametrik tadi kita tahu bentuknya adalah X, Y, Z itu adalah sama dengan A ditambah K dikalikan V. A adalah vektor utama tadi yang depan, V adalah vektor akhir. Kalau kita masukkan A sama V-nya berarti X, Y sama Z sama dengan apa A-nya? A-nya adalah 1, 2, 1 ditambah K dikali V-nya adalah min 1, 1, 1, seperti ini. Kalau kita jabarkan satu-satu, maka X-nya jadi apa? X sama dengan berarti 1 ditambah min K, atau bisa jadikan 1 min K langsung bisa. Kalau Z-nya apa? Yang berarti yang tengah, berarti 2 ditambah K kali 1, maka ditambah K, seperti ini. Kalau Z-nya jadi apa Z-nya? Z yang terakhir berarti 1 sama dengan 1 ditambah K kali 1 ditambah K. Ini adalah namanya persamaan parametrik. Udah selesai gitu aja. Yang B ini lebih simpel lagi. Ini persamaan simetrik. Simetrik. Tadi konsepnya adalah X min X0 per A sama dengan Y min Z0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Kalau kita masukkan tadi X ini adalah sebagai
X0, ini adalah Z0, ini adalah Z0. Kalau ini adalah A, sini adalah B, ini adalah C. Kalau kita substitusikan ke persamaan jadi apa? Maka X min X0 nya 1 per A nya adalah min 1 sama dengan Z nya Z min Z0 nya 2 per B nya adalah 1, Z nya adalah Z min Z0 nya adalah 1 per C nya adalah 1. Jadi inilah hanya bentuk dari persamaan simetriks ya, dan persamaan parametriks. Untuk persamaan garis ini adalah tipe pertama soalnya Mas Mbak. Gimana? Masih gampang karena belum masuk itu ya, berat ya. Baik. Kalau masih gampang kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalau masih kesusahan nggak usah khawatir, nanti silahkan dicatat, nanti kita bisa bareng-bareng untuk diskusinya di Gimit. Baik, berikutnya adalah terkait dengan contoh yang kedua. Ini tipe kedua. Tipe kedua adalah tipe yang agak sedikit beda ini. Coba kita baca soal bareng-bareng. Carilah persamaan parametrik untuk garis G yang melalui titik A ya, A24-1 dan B-nya adalah 507. Di manakah garis tersebut memotong bidang XY. Jadi untuk tipe yang kedua ini dia tidak ada kalimat apa ini? Sejajar. Ini yang tidak ada kalimat sejajar, berarti V-nya adalah belum ada. Belum ada. Maka kita cari dulu V-nya dari mana V-nya? V-nya dari mana? Ini dari AB. Kalau ada vektor AB itu artinya adalah B dikurangi A. Maka kalau kita lanjutkan B dikurangi A, maka 507 dikurang berapa? 2, 4, min 1. Kalau kita kurangkan 5 dikurangi 2 adalah 3, 0 dikurangi 4 adalah min 4, 7 dikurangi min 1 adalah, sorry ini salah, 7 dikurangi min 1 adalah 8, seperti ini. Jadi vektor V-nya ini. Setelah kita dapat vektor V, itu tadi memasukkan yang pertama adalah apa? Persamaan parametrik biasa. Parametrik. Matriks. Untuk persamaan parametrik yang pertama kita tuliskan dulu adalah tadi X, Y, Z sama dengan A ditambah K kali V. A-nya yang depan seperti biasa, terus dulu berarti X, Y, Z. A-nya adalah berapa? 2, 4, min 1 ditambah tetap K. V-nya pakai yang ini adalah 3, min 4, 8 seperti ini. Oke, berikutnya tadi sama kita susun, berarti apa? X itu sama dengan apa? 2 ditambah 3K. Kalau Z-nya ini adalah, sengaja saya kasih jarak sedikit, adalah 4 ditambah min 4K ini. Kalau Z-nya sama dengan apa Z-nya? Z-nya adalah min 1 ditambah 8K seperti ini. Karena tadi diketerangkan pertanyaan berikutnya, di manakah garis tersebut memotong bidang XY ini, ingat-ingat. Kan di sini ada kalimat ini memotong bidang XY, artinya itu Z-nya sama dengan 0. Jadi kalau XY Z-nya 0, kalau misalkan memotongnya bidang ZZ adalah yang X-nya 0, kalau X
Z adalah Z-nya 0. Ini cuma kata-kata saja. Jadi ingat, kalau misalkan kan ada 3 bidang, X, Y, sama Z. Kalau 2 diketahui, kalau satu enggak, yang satunya enggak ada, berarti dia sama dengan 0 seperti ini. Maka ini kita sama dengan kan 0 sama dengan min 1 ditambah 8K. Maka satunya pindah ke ruas kiri, 1 sama dengan 8K, didapatkan K-nya sama dengan 1/8. Ini K-nya. Setelah didapat K 1/8, kita substitusikan untuk mencari nilai X dan Z-nya. Kalau kita masukkan di sini yang atas dulu, X berarti apa? 2 ditambah 3 dikali 1/8. Jadinya adalah 2 sama dengan 2 ditambah 3/8. Dan penyebutnya jadi 8. Ini berarti 8 kali 2 16 ditambah 3 sama dengan 19/8 seperti ini. Sama juga yang ini kalau masukkan 4 dikurangi 4 dikalikan 1/8, jadinya apa? 4 dikurangi, karena ini bisa dicoret ya, jadi berapa? Dikurangi setengah, maka jadinya adalah 3,5 seperti ini. Jadi X-nya 19/88, Z-nya 3,5, Z-nya 0. Jadi memotongnya tadi jadi memotong bidang X, Z pada 19/8, 3,5,1/8 seperti ini. Ini jawabannya tipe kedua adalah bentuknya X, Y, dan Z seperti itu. Bisa kan ya? Oke, baik. Oke, kalau tidak bisa nanti bisa di chat, kita lanjut ke pertemuan Google Meet seperti itu. Baik, setelah Anda mempelajari persamaan garis, berikutnya adalah persamaan bidang, di mana persamaan garis tadi ada poin intinya sejajar. Untuk persamaan bidang, poin intinya adalah tegak lurus. Misalkan diketahui titik P, Q, dan R, di mana titik itu terletak pada sebuah bidang, maka pertama kali kita cari adalah mencari PQ, yaitu adalah Q dikurangi P. Kalau PR kebalikannya adalah R dikurangi P, seperti itu. Setelah dapat PQ dan PR, selanjutnya adalah kita cari nilai N. N itu adalah didapat dari perkalian cross product PQ dengan PR. Kalau perkalian cross product, maka hasilnya adalah sebuah vektor. Maka nanti terdapat A, B, C merupakan vektor dari hasil perkalian PQ dan PR. Setelah didapat N, itu adalah di mana N adalah vektor tegak lurus dengan PQ dan PR, seperti itu. Jadi N itu adalah vektor tegak lurus dari PQ dan PR. Maka karena N tegak lurus, maka N dengan PQ dan PR, sehingga N dikalikan dengan P, P itu titik awal, itu sama dengan 0. Maka kalau dioperasikan N A B C dikali PQ X min X0 seperti itu, akan didapatkan X0 nya itu adalah titik dari awal P. Jadi X min X0 tambah B Z min Z0 tambah C Z min Z0. Yang diganti hanyalah XA, X0, B, Z0, C, dan Z0. Nanti dapatkan persamaan ini. Jadi kalau persamaan bidang bentuknya hanya satu saja. Kalau persamaan garis ada dua tadi, parametrik dan simetrik, seperti itu. Baik, langsung saja coba kita pahami contohnya. Carilah persamaan bidang datar yang melalui P12-1, Q231, R3-12. Yang pertama kali kita cari adalah pertama adalah PQ. Tadi PQ adalah Q dikurangi P,
Q-nya adalah 2, 3, 1 dikurangi dari P-nya 1, 2, min 1. Kalau kita kurangi jadinya 2 dikurangi 1 adalah 1. Ini ya, 1. 3 dikurangi 2 adalah juga sama dengan 1. 1 dikurangi min 1 sama dengan 2, seperti itu. Itu adalah hasil PQ-nya. Setelah PQ didapat, yang kedua adalah kita cari PR. Ini PR. PR adalah R dikurangi P. Apa R-nya tadi? R-nya adalah 3 min 1, 2 dikurangi dengan P-nya adalah 1, 2, min 1, seperti itu. Kalau kita kurangkan biasa, 3 dikurangi 1 adalah 2, min 1 dikurangi min 1 dikurangi min 1 ya. Jadi min 1 dikurangi, maaf, P-nya adalah 2, min 1 dikurangi 2 adalah min 3, 2 dikurangi min 1 adalah 3, seperti itu. Berikutnya setelah PQ dan PR sudah, kita cari N. N adalah perkalian cross product PQ dengan PR ini. Karena cross product kita harus misalkan jadi sebuah vektor matriks, yaitu misalkan I, J, K, PQ-nya adalah 1, 1, 2, PR-nya adalah 2, min 3, 3. Sehingga cross produknya sama dengan baris pertama kolom pertama ditutup, kelihatannya apa? Berarti 1, 2, min 3, 3. Ini yang pertama, koma, min, baris pertama kolom kedua ditutup, berarti 1, 2, 2, 3, terus plus 1, 3, yang kelihatan berarti 1, 1, 2, min 3, seperti itu. Kalau kita lakukan operasi mencari N, maka berapa jadinya? 1 kali 3, 3. Jadi 3 dikurangi 3 kali min 3 kali 2 adalah min 6. Maka 3 ditambah 6, koma, min, buka kurung, 1 kali 3, 3 dikurangi 4 ini. Terus satu lagi, berarti min 3 dikurangi 1 dikurangi 2 adalah 2. Kalau kita hitung jadinya adalah 9, 3 dikurangi 4 min 1 ketemu min, berarti 1 plus yang terakhir adalah min 5. Nah, ini adalah nilai dari N-nya ini, Mas Mbak. Ini N-nya. Setelah N jadi dibuat tadi ini, jadi N sama dengan N dikalikan P itu sama dengan 0, dimana kita masukkan ini A X min X 0 ditambah B Z min Z 0 ditambah C Z min Z 0 sama dengan 0. Kalau kita operasikan, A nya ini yang pada P ini adalah A, ini B, sini C, maka jadi berapa? 9 dikali X0 di awal ini X0, ini adalah Z0, ini Z0 di awal soal. Maka X dikurangi 1 ditambah B nya adalah 1 dikali Z min 2 ditambah C nya adalah min 5 dikali Z min plus 1 ya, min ya, sama dengan 0. Kalikan ke dalam, berarti 9X dikurangi 9 ditambah Z dikurangi 2 min 5Z dikurangi 5 sama dengan 0. Yang X, yang Z kita taruh depan, jadi 9X plus Z min 5Z. 9 dikurangi min 2 adalah min 11, min 11 dikurangi 5 adalah min 15, min 16 pindah cross kanan jadi 16. Nah, ini adalah hasil dari persamaan apa? Persamaan bidang, seperti itu. Ini adalah tipe pertama jika belum diketahui N. Jadi kita harus mencari nilai N terlebih dahulu, seperti itu.
Setelah tipe pertama yang belum diketahui n, tipe kedua di sini malah gampang. Berarti di sini sudah carilah persamaan bidang yang melalui titik ini dan tegak lurus vektor ini. Ini titik awal tadi, ini x0, ini adalah z0, ini adalah z0. Kalau ini n-nya, ini adalah a, ini b, ini c. Ini n-nya sudah ada seperti itu. Maka kalau n-nya sudah ada, tinggal kita masukkan a x min x0 ditambah b z min z0 ditambah c z min z0 sama dengan 0. Kita masukkan a nya adalah 4 dikali xx min 3 ditambah b nya 2 dikali z min 1 jadi plus 1 ditambah c nya adalah min 7 dikali z min 5 jadi plus 5 sama dengan 0. Kita kalikan 7x min 21 ditambah 2y plus 2 min 7z min 35 sama dengan 0. Kita taruh depan 7x plus 2y min 7z min 2 tambah min 21 tambah 2 adalah min 19, min 19 di min 35, maka hasilnya adalah min 54. Jadi kita katakan jadi plus 54. Ini persamaan bidangnya. Oke. Jadi kalau diketahui n ini sangat mudah. Jadi udah ada n-nya, tinggal kita substitusikan dalam apa? Dalam rumus yang ada ini. Ini jika udah ada n-nya, kalau belum ada n-nya ya kita cari tadi PH, PR, kita cari n-nya dulu baru disubstitusikan seperti itu. Itu adalah topik dari persamaan bidang. Jadi persamaan garis adalah ada dua, simetrik dan parametrik. Persamaan bidang hanya satu saja seperti itu. Oke, nanti dibuat kalau sudah selesai, boleh dicicil. Nanti ini sebagai tugas Anda, itu ada 5 soal, nanti dikerjakan seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Nanti kita akan ketemu di kuliah online di Google Meet sesuai dengan jam yang seperti biasanya, seperti itu. Dari saya cukupkan sekian. Jangan lupa disimak video yang tadi. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa tanyakan bareng-bareng. Khairul kalam, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.